Selamat siang sadayana sadulur semuanya. Hisashiburi desu ne. Jadi sudah lama saya tidak bikin konten, tapi banyak dari teman-teman saya atau teman-teman yang melihat konten saya gitu chat secara pribadi, "Kang, bagaimana sih caranya untuk bisa pergi ke Jepang? Kang, kok bisa jadi kaigo? Bagaimana sih caranya, tipsnya, coba sharing," gitu. Jadi daripada saya bahas atau saya balas secara pribadi gitu ya, satu persatu, jadi kita langsung bahas saja dengan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya, dan semoga juga yang ingin pergi ke Jepang menjadi kaigo bisa ada pencerahan lah sedikitnya tentang bagaimana sih tipsnya, bagaimana sih cara untuk bisa bekerja di Jepang khususnya di bidang kaigo. Jadi sebelumnya guys, untuk membuat saya lebih semangat gitu ya, coba follow dong, follow akun Abdi biar lebih semangat bikin konten yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua teman-teman semuanya pokoknya ya. Terima kasih. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sering muncul, saya rangkum aja, sebenarnya ada 3. Yang pertama itu adalah bagaimana sih caranya bisa bekerja di Jepang. Terus yang kedua itu umur 30 tahun ke atas apakah masih bisa bekerja di Jepang. Dan yang ketiga adalah butuh uang berapa banyak untuk bisa bekerja di Jepang, dan proses belajarnya berapa lama sih untuk bisa bekerja di Jepang. Jadi kita bahas satu-satu ya guys. Dari pertanyaan yang pertama, bagaimana sih caranya untuk bekerja di Jepang. Jadi ada beberapa cara untuk bisa pergi bekerja di Jepang. Yang pertama adalah dengan cara daftar melalui program pemerintah, atau bisa juga daftar melalui program swasta. Untuk bisa daftar khususnya program kaigo via jalur pemerintah, nanti webnya saya cantumkan di description, nanti bisa dilihat sama teman-teman semuanya. Intinya kalau ingin bekerja via pemerintah gitu ya, itu ada beberapa persyaratan yang harus kita lengkapi. Yang pertama, ini khusus yang pengen jadi kaigo ya. Yang pertama yaitu harus lulusan keperawatan. Dan yang kedua harus minimal mempunyai basic N5 bahasa Jepang. Ketika kalian memiliki 2 persyaratan ini, berarti kalian bisa masuk program pemerintah gitu. Karena program pemerintah ini biasanya pembukanya dalam 1 tahun hanya 1 kali, bisa di bulan April, Mei. Tapi untuk lebih lengkapnya bisa nanti teman-teman cek di websitenya secara langsung gitu ya. Nah, untuk saya sendiri, saya program pemerintah. Dan apa sih manfaat dari program pemerintah ini? Yang pertama, gratis. Hanya bayar untuk medical check up, biaya transportasi pulang pergi ke tempat tes, dan juga uang apa ya, udah sebenarnya guys, cuman 2. Nah, akan tetapi proses pembelajarannya itu lama. Nanti kita nanti saya sampaikan di pertanyaan yang ketiga. Dan ada juga yang nomor 2 yaitu program swasta. Nah, untuk teman-teman yang ingin ke Jepang, kalau di zaman saya dulu ini sedikit program swasta ini, hanya ada Jisusei dan MI kalau nggak salah ya. Tapi kalau sekarang ada yang namanya Tokutei Gino, Jisusei, Gino Jisusei, dan lain-lain. Banyak visa yang bisa kita ambil. Dan apa sih kelebihan dari program swasta ini? Yang pertama, tidak dibutuhkan persyaratan seperti harus perawat. Jadi di sini yang penting kita masuk ke lembaga
bahasa Jepang, LPK, ambil jurusan Kaigo-nya, belajar bahasa Jepangnya, dan lulus sertifikat ujian untuk menjadi Kaigo-nya gitu. Akan tetapi biasanya untuk swasta ini kita bayar secara pribadi yang kurang lebih di 30-40 juta gitu guys. Tapi apakah worth it? Menurut saya ya worth it saja, karena ketika kita sudah bekerja di Jepang nanti kan gaji kita ya di 10-20 juta misalkan. Nah kita bisa bayar secara dicicil gitu ya sampai lunas gitu. Nah jadi menurut saya untuk program swasta juga sangat bagus dan sangat cepat untuk bisa pergi ke Jepangnya. Mungkin hanya butuh 6-8 bulan sudah bisa pergi ke Jepang gitu. Itu untuk beberapa cara untuk pergi ke Jepang. Terus yang kedua, umur 30 ke atas apakah masih bisa bekerja di Jepang? Untuk program pemerintah biasanya umur maksimal tuh 35 tahun. Jadi bagi teman-teman yang masih di bawah umur 35 tahun harus berbangga diri dan memiliki kesempatan untuk bisa pergi ke Jepang. Nah, untuk yang swasta sebenarnya untuk di Jepang sendiri itu untuk yang pengen jadi Kaigo tuh bisa sampai umur 45 tahun sebenarnya. Cuman bagi teman-teman yang masih di Indonesia yang belum punya pengalaman kerja di Jepang, itu kan harus memulai dari awal, dari LPK. Nah, biasanya LPK ini memberikan batasan umur untuk teman-teman yang ingin masuk ke lembaga bahasa tersebut, biasanya di umur 32 ke bawah gitu. Saya kurang tahu kenapa gitu ya harus di 32 ke bawah gitu, apakah ada sesuatu gitu. Tapi untuk ke Jepangnya sendiri sebenarnya bisa di umur 45 tahun maksimal gitu untuk bisa bekerja di Jepang. Jadi balik lagi ke tiap lembaga les bahasanya, ada yang mungkin di atas 35 juga bisa ada, tapi biasanya di Indonesia ini sudah dibatasi gitu di umur 33 tahun ke bawah biasanya, atau maksimal 33 tahun gitu. Jadi tiap lembaga memiliki peraturannya masing-masing. Nah, untuk yang ketiga, butuh uang dan waktu berapa lama untuk bisa bekerja di Jepang? Oke, untuk waktu yang program pemerintah itu biasanya kita membutuhkan waktu 6 bulan belajar bahasa di Indonesia dan 6 bulan belajar bahasa di Jepang. Jadi totalnya itu dalam program pemerintah itu dalam 1 tahun kita belajar full bahasa Jepang gitu ya. Setelah itu baru kita dilepas liarkan untuk bekerja di perusahaan masing-masing sesuai yang sudah ditentukan gitu. Nah berarti programnya itu panjang, 1 tahun guys untuk mulai bisa bekerja sebagai Kaigo di Jepang. Cuman gak usah takut kalau kita belajar terus uangnya dari mana. Nah gak usah takut, pemerintah sudah memberikan uang saku untuk kita yang kurang lebih kita dapat dalam 1 bulan tuh 5-6 juta per bulan. Itu sudah bersih karena makan, tinggal dan lain-lain sudah dibiayai oleh pemerintah gitu. Jadi itu uang saku khusus buat kita jajan lah ya, ibaratkan mah buat ya kebutuhan kita gitu. Nah untuk swasta butuh berapa sih uang yang dibutuhkan? Nah ini cukup lumayan guys. Biasanya yang saya tanya dari teman-teman saya, junior-junior saya yang datang ke Jepang via swasta, biasanya mereka tuh habisnya kurang lebih 3-40 juta untuk belajar. Sampai ke Jepang totalnya ya mungkin di 60 juta karena tiket dan lain-lain harus dibiayai oleh mandiri gitu. Dan untuk proses belajarnya, nah ini cepat guys. Biasanya kalau kita pintar, kalau kita cepat memahami, 4-5 bulan sudah bisa pergi ke Jepang. Nah itu untuk itu untuk jangka waktu belajarnya. Tapi untuk beberapa LPK yang sekarang gitu ya,
ada beberapa cara atau beberapa LPK yang meringankan kita, seperti setelah kita bekerja di Jepang kita boleh bayar cicil untuk pembelajaran, tiket dan lain-lainnya. Nah ini kan membantu ya untuk kita. Jadi nggak usah takut bagi teman-teman yang tabungannya belum cukup tapi ingin pergi ke Jepang. Waduh, saya ingin ke Jepang nih tapi kok LPK harus bayar 40-50 juta. Nah itu kita bisa tanya balik ke LPK tersebut, apa bisa kita cicil setelah kita pergi ke Jepang, karena ada beberapa aturan dari lembaga yang bisa seperti itu. Jadi tetap semangat untuk teman-teman, karena meskipun kita belum punya tabungan tapi masih bisa berkesempatan untuk bekerja sebagai kaigo di Jepang gitu. Jadi itu tuh pertanyaan yang sering muncul ya, sudah terjawab juga. Sebenarnya ada juga satu lagi yang cara yang bisa datang bekerja di Jepang lewat lembaga, ambil pelatihan khusus seperti Ryugakusei atau kuliah di Jepang khusus kaigo. Nanti itu juga sama, biasanya setelah sampai Jepang nanti masuk kuliah sebagai jurusan kaigo, sengmongnya kaigo jurusannya, nanti belajar selama 1 tahun, itu dibiayain full sama perusahaan biasanya. Nanti setelah itu, setelah lulus nanti ke perusahaan yang sudah membayar kita untuk beasiswa tersebut. Biasanya kita harus bekerja selama 5 tahun di perusahaan tersebut. Jadi banyak sih guys untuk cara-cara datang ke Jepang tuh. Intinya cari informasi yang tepat dan cari sesuatu yang menurut diri pribadi itu, oh ini cocok untuk saya gitu. Jadi tetap semangat pokoknya bagi teman-teman yang ingin ke Jepang, karena menurut saya sangat worth it gitu, apalagi untuk anak-anak muda yang ingin mencari tabungan, yang ingin mencari pengalaman, ingin menabung dan lain-lain. Ke Jepang insya Allah bakal ada lebihnya lah untuk di masa yang akan datang gitu ya. Jadi semangat terus untuk teman-teman. Jangan lupa follow, subscribe, bantu saya untuk membuat channel ini lebih berkembang, dan saya akan membagikan beberapa pengalaman saya juga tentang menjadi kaigo ya. Jadi semangat terus, gambarimashou.